Oke, Mat pagi, Mat ketemu lagi. Abis apa? Cuap-cuap tadi, aku langsung beli sayur tadi di luar. Beli sayur, beli ikan udang. Tadi ada udang kecil-kecil. Kalau di sini kalau udang kecil itu kami bilang udang bajang kayak gitu. Udah bersih, tinggal dicuci aja, udah nggak ada kepala sama buntutnya. Udang kecil-kecil, udang sungai. Habis itu beli apa tadi ya? Beli udang, beli ayam separuh aja. Mau aku udangan nanti mau di apa? Di sambal goreng atau digoreng. Beli bayam nanti. Labunya nggak ada jadi nggak bisa bening. Aku mau oseng-oseng bayam aja nanti. Habis itu beli terong 2 biji, beli timun 2 biji tadi. Cabenya habis. Langgananku yang kalau aku beli cabai itu pagi biasanya. Yang bibi-bibi itu kayaknya nggak jualan hari ini. Habis itu beli apa makanan kecil kayak gitu, camilan tadi sedikit. Tahu sama buncis kayak gitu ya, untuk oseng-oseng. Nanti masak kita taruh di kulkas dulu, nanti dibersihin juga. Abis aku taruh beresin semua, aku tadi cuci baju, abis itu jemurin, baru selesai jemur baju. Mudah-mudahan hari ini cerah sampai paling nggak sampai siang, supaya jemuranku kering kayak gitu. Rumahnya kan kecil ini, jadi nggak ada tempat jemuran yang untuk susah jadinya. Nanti kalau ada, iyalah udah uang lebih, nanti bikin tempat jemuran yang bagus lah. Untuk sekarang ya seadanya dulu. Nanti aku masak-masak juga untuk makan siang. Oke, aku mau ngebacain aja dari tadi tertunda terus. Bacain Not Left Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai pada hari yang ke-181. Kita bacain ya. Hari yang ke-181. Kenapa udah dibilang juga di awal-awal, sekarang aku mau bilang lagi, kenapa dibilang 135 hari terakhir bersama Elena? Padahal kan ini aja udah 181. Begini latar belakangnya. Dulu waktu di diagnosa pertama, Elena ini dibilang sama dokter waktunya paling lama 135 hari. Nah, karena itu orang tuanya udah kayaknya udah kasih judul jurnalnya itu, jadi nggak dirubah-rubahnya. Ternyata kan masih ada lebih, karena itu upaya mereka untuk gimana caranya mengobati meski apapun hasilnya nanti ya kan. Yang penting mereka udah berusaha supaya nggak nyesal kayak gitu kayaknya. Itu latar belakangnya kenapa kok nggak sinkron sih kayak gitu kan, judulnya 135 hari kok lebih, yaitu karena itu tadi, karena prediksi awal Elenanya hidup cuma 135 hari kayak gitu. Kanker batang otak kan sangat berbahaya, paling berbahaya, hampir nggak ada kayak gitu kan yang selamat kayak gitu. Ada berapa persen, ada kecil banget, hampir nggak ada kayak gitu ya. Oke, kita mulai aja. Hari ke-181, 29 Mei. Apakah kami terlalu awal untuk bersikap optimis? Dengan kegagalan percobaan obat kemoterapi terdahulu dan kemajuan Elena akhir-akhir ini, kami ragu-ragu untuk menyatakan sebuah keberhasilan ketika kenyataannya kami tidak melihat adanya kemungkinan itu. Tetapi tidakkah tidak ada kemungkinan adalah sebuah kebaikan di hadapan sebuah tumor yang dapat tumbuh 1 cm atau lebih dalam semalam dan melumpuhkan seluruh tubuhnya? Masih lebih baik
Ketika kami seharusnya menyiapkan seorang tenaga bantuan dari rumah sakit untuk merawat Elena di rumah, kami justru menyiapkan dirinya untuk pergi ke sekolah. Pada minggu lalu, kami merasa begitu yakin akan kemajuannya sehingga kami berani mengurangi dosis steroid hingga sepertiganya. Jelas ini adalah tanda positif, namun perjalanan kami masih sangat panjang. Pagi ini, Elena terbangun dengan perasaan yang menyenangkan. Tanpa perasaan gembira, penyembuhan akan menjadi tidak mungkin. Ia tahu bahwa dirinya mampu, lalu bersiap mengerjakan tugasnya. Sakit punggungnya sudah menghilang. Tangan kanannya sekarang dapat membantu tangan kirinya, lalu ia pun mulai berjalan sedikit dengan bantuan Brok atau aku. 2 minggu yang lalu, ia tidak mampu melakukan keduanya, bahkan makan pun memerlukan perjuangannya. Sekarang itu sudah menjadi kenangan. Ketika aku mengenang beberapa bulan yang lalu, aku sadar betapa ajaibnya kesembuhannya selama 3 minggu pertama masa terapi radiasinya. Aku ingat bagaimana rasanya kenekatan hanya untuk melihat kesembuhannya. Aku bertanya-tanya apakah itu akan terjadi lagi. Ketika itu ia tidak mampu berbicara, berjalan, dan makan, seperti seminggu yang lalu. Ketika itu ia mulai dengan langkah-langkah kecil, suapan kecil, dan kata-kata pendek. Hari ini ia melakukan semuanya, lalu ia akan terbebas dari kursi rodanya dan kembali menjadi gadis gembira berusia 6 tahun yang idealis. Semoga minggu depan ia akan mulai dengan langkah berikutnya. Hari yang ke-183, 32 Mei. Akhir-akhir ini aku merasa tidak sanggup melihat foto-foto. Ketika akhir tahun pelajaran mendekat, kami mulai menjadi sentimental. Kuharap aku bisa seperti orang tua lainnya sibuk memikirkan perkemahan musim panas yang akan datang dan tanggal-tanggal bermain. Tetapi aku tidak menanti saat-saat itu, aku justru mengenang masa lalu. Aku berjalan memasuki ruang kelas Elena hari ini dan melihat majalah dinding penuh dengan foto anak-anak pada hari pertama mereka di kelas ini. Setiap anak masih tampak sama hari ini, hanya berkurang beberapa gigi atau rambut. Aku menatap foto Elena, betapa muda dan cantiknya dia. Aku tidak pernah tahu ada penyakit yang membuat gadis berusia 5 tahun lebih tua dalam waktu 5 bulan. Aku bahkan tidak membicarakan pipi tembemnya. Aku menatap matanya dan hatiku perih ketika kulihat betapa letih tampaknya dia. Betapa berpengalaman mata itu. Kerlip tanpa dosa yang kau lihat pada masa setiap murid taman kanak-kanak itu telah hilang dari matanya. Ia mengetahui tentang kebaikan dan keburukan dunia ini lebih daripada yang diketahui teman-temannya bertahun-tahun kemudian. Kami mengambil buku tahunan Elena hari ini, tampak jelas dalam beberapa halaman dengan senyuman cerita Elena dan mata indah besarnya yang kamu tahu mampu melelehkan hati lelaki manapun, membuat foto-fotonya tampak mencolok. Aku tidak dapat mengendalikan emosiku ketika aku membalik halamannya dan melihat Elena berdandan mengenakan hiasan kepala ala Indian pada acara makan siang hari Thanksgiving. Itu adalah hari terakhir ia tampak tanpa dosa. Hari santai terakhir. Hari terakhir sekolah berakhir sebelum kami mendorongnya untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan dokter yang tanpa henti. Melalui suaranya yang parau hari itu, ia mengatakan kepadaku makanan apa yang mereka makan dan hal-hal yang mereka lakukan. Dengan gembira ia menceritakan kepadaku makanan Dengan gembira ia menceritakan padaku tentang mengapa ia memilih menjadi seorang Indian daripada seorang penjara. Aku merindukan saat-saat ia begitu bersemangat belajar. Aku yakin ia akan bersemangat bersekolah, tetapi ia tidak banyak memperlihatkannya lagi. Sepanjang hari kami berjuang sementara keadaan Elena tidak lagi dapat membuka mulutnya terlalu lebar dan tangan
Kanannya lemah karena tumor, itu juga karena terlalu letih. Ketika aku bersiap lari ke toko untuk membeli makanan lunak, aku bertanya-tanya apa yang kulakukan dulu sebelum ini semua. Para dokter menekankan bahwa penurunan kondisi ini terjadi karena pengurangan dosis steroid atau perkembangan tumor itu. Namun untunglah tidak ada tanda-tanda pendarahan di luar. Kami mengamati dan menunggu hasil dari cara pengobatan baru sebelum kami harus meningkatkan dosis steroid lagi. Aku benar-benar ingin terus menurunkan dosis steroid hingga ke dosis yang memungkinkan. Hanya hari ini pipinya mengempis banyak sehingga mengurangi tekanan pada hidungnya dan membuatnya bernapas dengan lebih baik. Kami pun lama tidak mendengar keluhan kesakitannya. Jika kami menghentikan pemakaian steroid, semua itu akan menghilang. Aku sangat ingin melihat adanya kemajuan. Malam ini aku diberi tugas untuk menemukan foto Elena pada masa awal masuk sekolah. Aku melihat fotonya dan pikiran aneh sekali melintas di benakku. Perutku keroncongan, teman-teman. Jam berapa hari ini? Jam 9.43. Aku melihat fotonya dan pikiran aneh sekali melintas benakku sehingga yang ingin kulakukan hanyalah merangkak masuk ke dalam foto itu dan terus berada di sana bersamanya. Tidak ada pembatasan, tidak ada kekhawatiran, hanya kebahagiaan. Tuhan, kuharap semuanya begitu semudah itu. Tuhan, aku memohon begitu banyak, namun kupikir bintang jatuhku sedang berlibur. Hari yang ke-184, 1 Juni. Ya ampun, ia memiliki sebuah papan pemberitahuan. Gracie juga terkejut. Gracie juga seterkejut aku ketika kami pulang dari kantor sore itu. Di sana dipajang menyolok di pusat rekreasi umum. Sebuah papan besar yang terlihat oleh semua orang bertuliskan sekarang hari Elena Desserich. Mereka tidak main-main dengan proklamasi itu rupanya. Hari itu dimulai dengan panggilan untuk bangun dari Gracie pada pukul 4 pagi. Tampaknya hari Elena, begitu ia menyebutnya, memerlukan persiapan seperti hari Natal. Mungkin ia agak kecewa karena tidak ada banyak hadiah ataupun pohon, tetapi Gracie senang meloncat dari tempat tidurnya dan memeluk kakaknya sambil mengucapkan Selamat Hari Elena. Elena nyaris tidak bergerak, namun Gracie menepuk-nepuk pipinya dengan tangannya, menciumnya dan menawarkan Low atau sarung bantal satin yang selalu dibawanya tidur setiap malam. Kesayangannya sebagai hiburan untuk Elena. Setelah melihat ungkapan kasih sayang terhadap kakaknya, aku benar-benar tidak keberatan bangun terlalu pagi. Ketika Gracie dan aku di sekolah dan bekerja, Elena akhirnya bangun dengan senyuman pada wajahnya dan lapar pada perutnya. Tampaknya makan malamnya yang hanya berupa sebutir bola daging cincang itu tidak cukup untuk pembakaran gadis kecil yang sedang tumbuh. Syukurlah pagi ini ia sanggup membuka mulutnya cukup lebar untuk dimasuki beberapa sendok penuh pisang dan seperempat kue dadar sebelum akhirnya sedih karena tak mampu mengunyah dan menyerah. Semoga ini akan memberi kami 1 hari penuh gizi lagi untuk menghindari steroid dan makan lewat tabung. Tetapi walau ia lapar dan keletihan karena terapi kemo, ia berkeras untuk pergi ke sekolah lagi untuk bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Setelah itu kami mengetahui bahwa ia ternyata memerlukan 2 kali tidur siang dalam sehari. Mungkin minggu depan kami bisa mencari sekolah di rumah, tetapi karena hal itu masih minggu depan, kukira Elena tetap tak mau kehilangan sekolahnya 1 hari pun. Pada akhir masa sekolah, ia pulang untuk menemani Grandma tidur siang. Tampaknya Grandma juga agak letih dan memerlukan hiburan dari Elena untuk siesta pada tengah hari. Tetapi dengan Gracie yang juga pulang dari sekolah 2 jam kemudian, maka tibalah waktunya untuk berenang. Lagi pula keberadaan kolam renang baru tidak lepas dari pandangan Gracie, karena itu ia siap untuk mencobanya. Papan dengan tulisan Hari Elena Desserich hanya merupakan tulisan di atas kue tar. Jadi tanpa menunda lagi, kami menyiapkan gadis-gadis itu untuk berenang selama 2 jam sebelum menghadiri upacara deklarasi resmi Elena.
Di sana di kolam renang, Gracie berlatih terjun dan melepas papan apung, mencontoh dari anak-anak remaja putra yang saling mengalahkan. Maka Gracie berdiri dengan sikap sempurna 40 derajatnya. Dalam antrian remaja setinggi 5 kaki, kurus, canggung, dan semuanya mendambakan perhatian. Juga mendambakan perhatian. Dan tentu saja Gracie mendapatkannya pertama-tama dengan terjun perutnya, kemudian dengan serangkaian lompatan melintir dan gerakan lengan memukul yang anggun. Namun percikan air yang dihasilkan masih sama dan sorak-sorai dari penonton memberinya semangat yang seharusnya tidak terlalu diperlukannya. Maka ia mulai lagi. Kali ini ia meloncat dengan lebih tinggi dan lebih jauh. Elena menonton dari seberang kolam dalam dekapan Mom yang nyaman, tanpa kagum dan bertanya-tanya kapan Dad akan menghentikan adiknya sebelum ia terluka. Sementara ia tidak tahu rencana rahasia Mom untuk membawanya menjalani terapi di kolam yang menyenangkan. Dan tiba-tiba saja ia sudah berdiri menapaki dasar kolam renang dengan bantuan tangan-tangan yang berada di dekatnya. Tetapi seperti biasanya senyuman itu segera berubah menjadi cemberut begitu ia tahu bahwa ini adalah terapi, bukan bersenang-senang. Pada pukul 6 sore tiba waktunya untuk mengeringkan diri dan menuju ke upacara proklamasi resmi saat lukisan Elena akan digantungkan di lobi pusat rekreasi bersebelahan dengan sebuah pengumuman bahwa tanggal 1 Juni adalah hari Elena Deseret. Selama kau tinggal di kota itu, kami berada di sana dalam pakaian renang dan jubah handuk kami serta kacamata hitam, menyaksikan Elena mendapat penghormatan karena ketabahannya, keberaniannya, dan inspirasinya. Setelah beberapa patah kata resmi dilontarkan, maka proklamasi itu pun menjadi resmi dan syah hingga tahun depan. Malam itu, ketika hari Elena Deseret menjadi remang-remang, proklamasinya tergantung pada dinding pusat rekreasi dan juga di kamarnya, supaya dapat terlihat oleh semua orang. Namun di dalam hati kami, besok akan selalu menjadi hari yang lebih istimewa daripada hari ini. Liburan bersertifikat. Besok membawa janji, hari ini membawa harapan. Bagaimanapun juga, selamat hari Elena. Ya ampun, ia punya papan reklame. Oke, sampai sini aja dulu ya. Sampai ke hari yang 184. Aku agak capek abis cuci tadi. Aku mau istirahat dulu. Ya teman-teman. Aku mau bersih-bersihin udang sama ayam juga, sama cuci piring lagi itu. Tapi istirahat dulu dah, perutku udah keruk minta isi. Aku mau makan roti kemarin masih ada 2 ini rotinya, ini masih ada roti temek tapi enak banget, itu enak banget rotinya, aku suka banget ini, enak banget pakai banget, perutku berbunyi. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Serta aku ya. God bless you, love you all. Nanti kita bincang-bincang lagi ya, nyantai-nyantai. Aku kemarin pernah mau live streaming kayak itu, nggak bisa karena subscribernya belum memenuhi, jadi nggak boleh sama YouTube, kan ada ketentuan baru kayaknya, harus di atas sekian baru boleh live streaming kayak gitu. Karena subscriberku belum memenuhi, jadi yang nggak bisa. Jadi ya kayak gini, direkam dulu baru di share kayak gitu. Oke, God bless you, love you all. Aku akan baca cerpen juga nanti, mungkin siang atau sore. Bye bye.